wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan majelis kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini kita masuk di hadits yang ke-6 yang beliau sebutkan di kitab ini. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an wa li muslimin ulahunna bit-turab wa lahu min hadithi Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu fil ina'i faksiluhu sab'an wa affiruhu thaminata bit-turab. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing minum di salah satu tempat air kalian, falyaksiluhu sab'an, maka hendaklah dia mencucinya 7 kali. Wali muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, ulahunna bit-turab, yang pertama dari air itu dicampur dengan tanah. Dicampur dengan tanah. Walahu, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Abdullah ibn Mughaffal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza walago, kalau tadi minum, idza syariba, kalau ini idza walago, jika dia menjilat. Iya, kalau tadi dia minum air. Iya, kalau ini dia menjilat. Fil ina, jika anjing menjilat di tempat air, dia tidak minum, dia jilat. Faksiluhu sab'an, maka sama, cucilah 7 kali. Wa affiruhu thaminah bit-turab, campurkan dengan jenis ke-8 tanah. Maksudnya bukan 8 kali, tapi jenis ke-8, kan air 7. Air jumlahnya berapa? 7. Ini kita maknakan seperti itu karena supaya ketemu dengan hadis yang sebelumnya. Kan sebelumnya kan disebut 7, hadis ini juga disebut 7. Terus pertama disebut yang pertama dengan tanah. Sementara di lafaz ini afiru, campurkan yang ke-8 dengan tanah. Maksudnya bukan air yang ke-8, tetapi yang pertama, cuman tanah ini dihitung 8. Kan air berapa? 7. Tanah 1 kan? Berarti semuanya berapa? Ini kan semuanya 8. Cuman yang pertama air sama tanah dicampur. Berarti jumlahnya tetap 7. Ini namanya kompromi hadis. Dikompromikan lafaz riwayat Imam Bukhari Muslim dengan riwayat Muslim. Dipahami ya? Hadits ini riwayat yang ada di hadapan kita terkait dengan najis jilatan anjing. Bagaimana cara kita membersihkannya? Najis jilatan anjing. Maka sangat jelas sekali di hadits cara membersihkannya. Dicuci 7 kali. Dan ketentuan air pertama dicampur dengan tanah. Air pertama. Nah, ini juga mendukung tadi kita katakan ini, karena kalau tanah yang terakhir berarti kita harus cuci lagi setelahnya. Jadinya 9. Paham kan? Kan kalau terakhir air dengan tanah, anggaplah antum hitung 7 air. Kemudian 8 lagi dengan tanah. Kotor lagi kan? Berarti harus cuci lagi sekali, jadinya 9. Makanya yang pertama
airnya dicampur dengan tanah. Artinya tanahnya jadi tanah basah. Baru dipakai. Setelah itu 6 kali dengan air. 6 kali dengan air. Ini cara mencuci jilatan anjing. Setelah itu para ulama membahas masalah pemahaman kebalikan dari hadits ini. Kan di sini anjing. Berarti selain anjing dari najis, apakah disyariatkan seperti anjing? Itu pertanyaannya. Maka dipahami kebalikan dari hadits, semuanya tidak ada yang diperlakukan seperti itu. Najis selain anjing, selain jilatannya, maka dicuci biasa saja sampai hilang najisnya. Ada orang kena kotoran air kecil atau air besar, dia cuci saja sampai hilang. Paham kan? Ini selain anjing. Lihat ketika seorang A'rabi kencing di sudut masjid. Nabi SAW cuma menyuruhnya untuk menyiram air ke tempat itu. Tidak ada bilangan 7. Tidak ada bilangan 7. Semua najis seperti itu. Pada dasarnya, dan itu mereka sepakati kecuali babi. Karena najisnya babi, mereka perselisihkan. Karena babi lebih najis daripada anjing. Karena anjing, para ulama masih berselisih. Anjing itu yang najis hanya air liurnya atau badannya. Itu para ulama berselisih najisnya. Ini bukan kita masalah makannya ya. Kalau makan tidak ada perselisihan, anjing haram. Seperti babi haram. Cuman yang najis dari anjing itu diperselisihkan. Apakah badannya juga atau air liurnya? Sesuai dengan hadits ini, pendapat yang kuat adalah hanya air liurnya, jilatannya. Karena banyak anjing lalu lalang di masa Nabi SAW tidak disuruh cuci. Paham kan? Tidak disuruh apa? Cuci. Yang disuruh cuma apanya? Jilatannya. Itu pendapat yang kuat terkait dengan anjing. Babi, para ulama bersepakat dia najis dat. Najis ain. Najis badannya. Babi najis badannya. Jilatannya dan semuanya najis. Semuanya najis. Itu babi. Sekarang, kalau dia minum di tempat air, atau kalau dia jilat, apakah dicuci juga 7 kali? Sebagian para ulama mengatakan iya, kan dia lebih najis daripada anjing. Dalilnya dikiaskan, min babi aula. Itu dalilnya. Sebagian ulama lagi berkata tidak. Karena babi juga ada di masa Nabi. Tapi yang disebut cuman apa? Cuman anjing. Dan itu pendapat tentunya yang kuat. Karena syariat tidak akan diam kalau yang seperti itu. Pasti disampaikan. Nah, asal dalam segala sesuatu itu suci. Kecuali ada dalil yang mengatakan najis. Dicuci 7 kali baru kita katakan apa? 7 kali. Iya, kalau ada jilatan babi seperti najis yang lain. Dicuci seperti najis yang lain. Itu pendapat yang kuat. Walaupun siapa yang mau hati-hati dia cuci juga 7 kali, tidak ada masalah. Itu namanya dalam bab hati-hati. Dalam bab hati-hati. Ini terkait dengan apa yang beliau sebutkan di dalam hadits ini. Dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan tempat air. Beliau isyaratkan seperti ini karena seorang berwudu itu pakai tempat air. Dan tidak boleh dia berwudu pada tempat yang najis. Akhirnya ketika tempat itu najis berarti harus cuci dulu. Cara cucinya kalau najis jilatan anjing seperti tadi. Selain itu dicuci 1 kali. Setelah itu belum masuk dalam pembahasan wudu.
Sini beliau akan sebutkan 2 hadits yang sempurna terkait dengan cara wudhu dari wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits yang ke-7 dan hadits yang ke-8. Kita baca haditsnya. Kata beliau, An Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu annahu ra'a Utsman da'a biwadu'in fa'afraga ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma 3 marrat thumma adkhala yaminahu fil wadu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastansara thumma ghassala wajhahu 3 wa yadayhi ilal mirfaqaini 3 thumma massaha bi ra'sihi thumma ghassala kilta rijlaihi 3 thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza faqala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini lam yuhaddits fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata beliau dari Humran Maula Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, bahwasanya dia melihat Utsman da'a meminta wadu di fathah, meminta wadu. Wadu artinya air wudu. Utsman meminta air wudu. Fa'afraga ala yadayhi, maka pertama sekali beliau menuangkan di atas kedua tangannya min ina dari tempat air tadi, faghasalahuma 3 marrat, maka Utsman ibn Affan mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ini adalah disepakati oleh para ulama, hukumnya sunnah. Tidak ada silang pendapat, mencuci kedua telapak tangan itu adalah sunnah. Disepakati. Iya. Tsumma adkhala yaminahu fil wadu. Kemudian setelah itu beliau memasukkan tangan kanannya di wadu. Apa tadi terjemahannya wadu? Di tempat air wudu. Tsumma tamadmada wastanshaqa wastansara. Maka beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini juga yang kemarin kita katakan sudah lewat. Hukum berkumur-kumur memasukkan air ke hidung. Apa kemarin pendapat yang kuat? Hukumnya adalah apa? Wajib berdasarkan hadits sebelumnya. Maka yang disampaikan dulu kemarin. Jadi kalau antum mau tahu hukumnya adalah wajib. Dalilnya mana? Sebelumnya. Yang belum sebutkan. Karena di sini hanya penukilan perbuatan semuanya. Yang namanya penukilan perbuatan itu kan semua hukumnya berarti sunnah. Berarti kita akan pecah hukumnya dengan dalil yang lain. Iya. Dengan dalil yang lain. Ini sudah lewat kemarin sebelumnya. Tsumma ghassala wajhahu 3. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Mencuci wajah. Hukumnya disepakati oleh para ulama rukun wudu. Artinya tidak ada wudu tanpa cuci wajah. Paham kan? Tidak ada wudu kalau ada orang tidak mencuci wajahnya. Ini disepakati rukun. Tidak ada silang pendapat. Kenapa? Karena hadits ini adalah hadits terkait dengan praktek perbuatan. Kita katakan wudu, mencuci wajah adalah rukunnya. Karena ada ayat Al-Quran yang memerintahkan. Allah berfirman, dan ini nanti dijadikan kaidah, yang disebutkan di ayat ini itu rukun. Selain dari ayat ini maka hukumnya wajib atau sunnah. Selain ayat ini maka hukumnya wajib atau apa? Sunnah. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri solat, maka cucilah wajah kalian. Itu yang pertama disebutkan. Itu rukun pertama.
Wa aidiakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku, itu rukun kedua. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian, itu rukun ketiga. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki, itu rukun keempat. Yang di ayat ini semuanya rukun. Selain itu maka antara wajib sama apa? Sunnah. Itu kaidahnya. Jadi sekarang wajah ada di ayat? Wajah ada di ayat? Ada. Berarti dia rukun. Belum sebutkan salasan 3 kali. Dan ini hukum berwudu 3 kali. Selain kepala ini hukumnya adalah sunnah. Boleh 2 kali. Boleh sekali. Semuanya boleh. Semuanya sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sunnahnya 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3. Kecuali kaki boleh dicuci sampai bersih. Kecuali kaki boleh dicuci sampai bersih. Kan ada dalam riwayat Imam Muslim. Thumma wayadaihi ilal mirfaqaini salasan, dan belum mencuci kedua tangannya sampai ke siku. Setelah wajah sebelum masuk siku ya. Wajah. Kan mencuci wajah rukun. Wajah itu yang mana? Itu juga penting diketahui karena ini rukun. Kalau ada sedikit yang tidak kena, batal wudu. Wajah itu disebutkan adalah batasan panjang lebarnya. Kalau lebarnya ini dari bagian depan telinga nih, yang tulang lembeknya. Iya. Di sini sampai yang sebelah sini. Itu wajah. Lebarnya. Panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut orang biasa sampai kedua tulang pipi di bawah dagu. Kedua tulang pipi ini, tulang rahang kita ini, dan dagu. Itu batasan wajah. Paham kan? Panjangnya. Di para ulama mengatakan seperti itu, kalau di bawah kan jelas. Rambut tadi, tempat tumbuh rambutnya orang biasa. Bukan yang luar biasa, yang tumbuh sampai ke jidatnya. Nah, bukan pula yang tidak biasa, yang tidak ada rambut kecuali di belakang sini. Ini yang di atas bukan wajah. Paham kan? Bukan wajah. Jadi wajahnya itu adalah hanya di sini saja. Batas tempat tumbuh rambutnya orang biasa. Jadi kata biasa itu jangan anggap enteng. Itu ada syarat dan ketentuan di belakangnya. Itulah wajah. Setelah itu, wayadaihi ilal mirfaqain, tangan sampai ke siku. Ada dalam ayat enggak? Tangan sampai ke siku. Kalau telapak tangan tidak ada. Tapi tangan sampai ke siku ada enggak? Ada. Berarti apa hukumnya? Rukun wudu. Tidak ada wudu tanpa mencuci tangan sampai ke siku. Siku masuk enggak? Nah, itu ada perselisihan. Maksudnya ini tulangnya ini masuk, kan dia bilang sampai ke siku. Ini siku masuk enggak? Nah, ini diperselisihkan. Pendapat mayoritas masuk. Berdalil dengan hadits Abu Hurairah, belum pernah berwudu, maka belum berwudu sampai mencuci adutnya, yaitu di atasnya ini siku. Artinya supaya siku masuk. Supaya siku masuk. Dan itu didukung juga oleh makna ayat ilal marofik, sampai ke siku. Ila bermakna ma'a. Kata para ulama tafsir, ila bermakna ma'a. Bermakna bersama. Ilal marofik maksudnya ma'al marofik. Bersama siku. Dan ila bermakna ma'a banyak dalam Al-Quran. Banyak di dalam Al-Quran. Seperti ayat ucapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, man ansori ilallah. Nah, di situ kalau antum baru belajar bahasa Arab akan terjemahkan siapa yang menjadi penolongku kepada Allah. Bukan. Kita harus baca tafsir. Ila bermakna ma'a.
Man ansori ma'allah. Ila bermakna apa? Ma'a, bersama. Bersama. Ini makna ayat. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nih banyak lagi ayat-ayat yang lain bahwa ila bermakna ma'a. Jadi siku masuk. Setelah itu, ini kan rukun wudu. Bagaimana kalau ada orang terpotong tangannya? Maka para ulama kita merinci. Tergantung terpotongnya di mana. Kalau terpotong di pergelangan tangan, maka wajib dia cuci dari sini ke siku. Kalau terpotong sampai siku, sisa tulang sikunya, wajib dia cuci tulang sikunya. Karena tulang siku tadi masuk. Kalau terpotong sampai ke teaknya, tidak wajib dia mencuci tangannya. Tidak wajib dia mencuci tangannya. Karena ini hukumnya rukun wudu. Itu cabang pembahasannya. Selesai. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian dia mengusap kepalanya. Perhatian baik-baik, tidak ada kata 3. Kan tadi serba 3. Lihat, saya baca ulang. Belum mencuci kedua tangannya 3 kali. Belum mencuci, berkumur-kumur dan beristinsyak dan mencuci wajahnya 3 kali. Belum mencuci tangannya sampai ke siku 3 kali. Pas kepala, ada enggak kata 3? Dipahamkan? 3, tidak ada kata 3. Tidak ada kata 3. Ini menunjukkan bahwa dalam mengusap kepala itu cuma 1 kali. Karena setelahnya belum sebutkan lagi 3. Setelahnya hanya kepala, tidak ada angka 3. Dan ini nanti yang didukung oleh hadis berikutnya. Adapun cara mengusapnya di hadis berikutnya. Kita akhirkan sebentar. Ini kan baru membahas di dalam hadis Utsman ibn Affan tidak ada cara mengusap kepala. Baru belum sebutkan belum mengusap kepalanya. Dan tidak ada angka 3. Tidak ada angka 3 dalam mengusap kepala. Itu menunjukkan 1 kali. Tapi kita akan tegaskan di hadis berikutnya. Mengusap kepala, apa hukumnya? Tinggal antum pikirkan, ada enggak di ayat? Ada di ayat tadi? Tadi di ayat. Cucilah wajah kalian. Tangan sampai ke siku. Usaplah kepala kalian. Kaki sampai mata kaki. Ada enggak kepala? Ada. Berarti apa hukumnya? Rukun. Tidak ada wudu tanpa mengusap kepala. Paham kan? Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengusap kepalanya. Bagi orang yang tidak mengusap kepalanya. Tsumma ghasala kilta rijlaihi. Kemudian belum mencuci kedua tangannya, kedua kakinya salasan 3 kali. Jadi serba 3. Kecuali kepala tidak ada angka 3. Iya. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Nabi berwudu seperti wuduku tadi. Jadi yang belum praktekkan itu, itulah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqal, dan beliau berkata, Nabi bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Kemudian dia solat 2 rakaat. La yuhaddits fihi ma nafsah. Tidak terbisikan pada keduanya dirinya. Artinya dia solat dengan khusyuk. Iya. Ghafarallahu lahu ma taqaddam min dzambi. Allah mengampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Ini keutamaan solat sunnah wudu. Siapa yang berwudu kemudian solat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadis berikutnya lagi karena sama. Hanya saja lebih rinci. Lebih rinci lagi terkait dengan cara berwudu. Kata beliau an Amr ibn Yahya al-Mazini. Dari Amr ibn Yahya al-Mazini. An Abi, dari bapaknya. Qala, dia berkata, syahidtu Amr ibn Abil Hasan. Saya menyaksikan
Ini penukilan ilmu namanya. Penukilan-penukilan kasus atau kisah didapatkan ini hadits itu menguatkan akan betul terjadinya. Jadi saya menyaksikan Amr ibn Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid. Bertanya kepada Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Maka fada'a bitaur. Ini pengajaran langsung dengan perbuatan. Dan ini lebih akan diingat. Kan? Karena pengajaran itu ada pengajaran dengan ucapan, ada pengajaran dengan perbuatan. Ini jadi orang ini bertanya, bagaimana Nabi wudu? Langsung yang boleh lakukan belum meminta air. Langsung minta air. Meminta satu tempat minma yang berisi air. Fatawaddu'a lahu wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mempraktekkan kepada mereka wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa ala yadaihi minat tauri. Maka beliau mulai menuangkan air dari tempatnya ke kedua tangannya. Fagosala yadaihi salasan. Maka beliau mencuci kedua tangannya 3 kali. Ingat yang Anda bilang kemarin. Kalau bilang tangan berarti maksudnya telapak tangan saja. Kalau dibilang sampai ke siku itu baru. Jadi beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Summa ada khala yadahu fit taur. Kemudian beliau memasukkan satu tangannya ke dalam taur, tempat air. Famat madu wastansyaqa wastansaro salasan bisalat guropat. Ini Anda bilang kemarin rincian dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Maka beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Ingat, itu semuanya cuma dilakukan berapa? 3 kali. Bisalati guropat, dengan 3 kali ambil air. Seandainya dipisah, maka akan dikatakan berapa? 6 kali. Dengan 6 kali ambil air. Seperti banyak kita lihat di masyarakat. Mereka ambil untuk mulut 3. Kemudian untuk hidung 3. Nah itu menyelisih hadis yang sahih. Ada dalil tapi hadis dhaif bahkan palsu. Ya, dari Tolhah ibn Musarrib. Dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Ayahnya tidak bertemu dengan Nabi sehingga terputus. Itu kakeknya. Ayahnya juga disebut dia adalah rawi yang majhul, tidak dikenal. 2 cacatnya. Setelah itu lagi rawi dari Tolha, rawi yang juga dhaif. Jadi banyak cacatnya. Hadisnya bisa dikatakan hadis palsu. Nah, ini sahih Bukhari Muslim. Nabi berwudu dipraktekkan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya dengan 3 kali ambil air. Setelah itu, thumma adkhala yadahu fit taur, kembali beliau mengambil air dalam tempat air, faghasala wajahahu salasan. Maka beliau mencuci wajahnya 3 kali. Thumma adkhala yadaihi. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya. Ya. Faghassalahuma marrataini ilal mirfaqain. Maka beliau mencuci kedua tangannya hanya 2 kali sampai ke siku. Ini menunjukkan boleh berwudu berapa? 2 kali. Boleh juga 1 kali, 1 alat wudunya. Kemudian yang lainnya 2 kali, yang lainnya juga apa? 3 kali. Yang jelas boleh 1 kali, 1 kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali. Tsumma adkhala. Sekarang lihat kepala. Tadi kan tangan sampai ke siku. Tsumma adkhala yadaihi. Kemudian belum memasukkan kedua tangannya ke air. Famasaha bihi marasah. Kemudian belum mengusap dengan kedua tangannya. Berarti yang baik. Kan orang kalau kita lihat di masyarakat, dia hanya berapa tangan? 1 tangan. Nah, ini Bukhari Muslim. Sunnahnya dalam mengusap kepala pakai 2 tangan.
Nanti akan diterangkan bagaimana caranya sebentar. Jadi belum memasukkan kedua tangannya ke air. Maka belum mengusap dengan kedua tangannya itu ra'sahu, kepalanya. Fa'aqbala bihima wa adabara, maka belum memajukan dan memundurkannya. Sebentar akan diterangkan bagaimana itu maksudnya memajukan dan memundurkan. Yang ana inginkan adalah lafaz berikutnya. Marwahida, satu kali. Paham? Ini lebih jelas kan daripada hadits Utsman. Walaupun hadits Utsman jelas, cuma tidak ada angka. Kan di hadits Utsman kan 3 kali, 3 kali, 3 kali. Pada saat kepala tidak ada angka 3. Langsung pada saat di kaki baru 3. Kalau ini jelas. Tadi 3 kali, 3 kali, 3 kali. Pada saat kepala belum bilang marwahida. Jelas, terang benderang, bagaikan matahari di siang bolong. Satu kali. Ada angkanya. Yang lainnya 3 kali, 3 kali, 3 kali. Yang ini langsung 1 kali. Kepala 1 kali. Tsumma ghasala rijlaihi. Kemudian belum mencuci kedua kakinya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat diterangkan bagaimana cara mengusap kepala. Bada bi muqaddami ra'sih. Maka belum mulai dengan bagian depan kepalanya. Bagian depan kepalanya. Itu dibilang, kan kedua tangan. Dua tangan di bagian depan kepala. Hatta dhahaba bihima ila qafah. Dua tangan ini, dua tangan. Karena disebut dalam hadis. Kemudian dia jalankan sampai ke bagian belakang. Kedua tangannya. Bihima. Dengan kedua tangannya. Hadis sebenarnya jelas. Cuma kadang orang tidak baca hadis. Ini bukan pendapat madhab. Tapi ini hadis. Iya. Jadi belum memulai dengan bagian kepalanya dengan kedua tangannya. Kemudian belum jalankan kedua tangannya itu sampai ke bagian belakang kepalanya. Iya. Tsumma raddahuma. Kemudian belum kembalikan kedua tangannya. Dikembalikan lagi kedua tangannya. Hatta roja ilal makani alladhi bada'a min. Sampai kembali ke tempat yang tadi belum mulai dengannya. Hadis sangat jelas sekali. Ya. Dari ke belakang, kemudian jalankan lagi ke depan, sampai ke tempat tadi mulainya. Di mana tempat mulainya tadi? Di bagian depan kepala. Iya. Itu yang disebutkan. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat atana Rasulullah. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah mendatangi kami. Fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufr. Maka kami keluarkan air yang berada dalam taur yang terbuat dari sufur. Riwayat Bukhari Muslim. At-taur, apa artinya at-taur? Syibh tost. Tost. Yaitu semacam baskom. At-taur itu maksudnya semacam apa? Baskom, tempat air. Dipahami ini? Ini dengan dua hadis ini sempurna wudhu Nabi SAW. Jadi kalau antum mau melihat bagaimana Nabi wudhu, gabungkan dua hadis ini. Dua hadis inilah yang paling pokok di dalam sifat wudhu Nabi SAW. Tinggal antum tambahkan tadi dengan ayat untuk mengetahui mana yang rukun. Mana yang rukun. Ayat tadi itu surah Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 6. Kalau antum hafal dua hadis ini dengan ayat tadi, itulah cara wudhu. Sisanya itu cuma penjelasan tambahan. Seperti hadis yang sebelumnya menjelaskan bahwa berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, serta mengeluarkannya adalah hukumnya adalah wajib. Dipahami ini? Tapi pokoknya ini hadis. Karena dua hadis inilah yang menjelaskan dari awal sampai akhir. Beserta caranya. Yang lainnya itu adalah kelengkapannya. Yang lainnya adalah kelengkapannya. Bahkan di sana ada kitab tulisan. Mereka tulis sifat wudhu Nabi SAW diambil dari hadits Utsman bin Affan saja. Satu buku. Itu dari satu hadis.
Satu buku mereka tulis dari satu hadis. Dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain. Yang telah berlalu bersama kita dan akan datang juga sebagiannya. Seperti dalam berwudu, kan tadi tidak dibilang mencuci kanan dulu baru yang kiri. Kan tidak ada tadi. Belum sebutkan hadis setelahnya. Hadis ke-9 kita baca terakhir untuk pertemuan ini. Untuk pertemuan ini. Kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Beliau senang dengan yang kanan-kanan. Fi tana'ulihi, dalam beliau bersandal. Ini adab dalam memakai sandal. Suka Nabi duluan yang kanan. Wa tarajjulihi, di dalam menyisir rambut. Ketika menyisir rambut, Nabi SAW memulai dengan bagian yang kanan. Wa tuhurihi, ini yang menjadi poin kita. Kalau kita yang kita maukan dari hadis ini yang ini. Wa tuhurihi, dan dalam bertoharonya. Ketika anggota wudhu yang ada pasangannya, sunnah kanan dulu, baru kiri. Walaupun siapa yang kiri dulu baru kanan, tidak ada masalah. Sah wudhunya. Sah wudhunya. Kan ini hukumnya apa? Sunnah. Kan ayat kan cuma menyebutkan mencuci kedua tangan, mencuci kedua kaki. Tidak ada dibilang kanan baru kiri. Dipahamkan? Tapi kalau yang kanan dulu, maka dia dapat pahala apa? Sunnah. Wa fi sya'nihi kulli, dan pada seluruh keadaannya Nabi senang memulai dengan yang kanan. Pada setiap keadaannya. Ini tentunya hadis sangat jelas menunjukkan disyariatkan memulai dengan kanan. Kemudian nanti hadis berikutnya lagi menjelaskan keutamaan berwudu. Hadis berikutnya menjelaskan keutamaan berwudu, insyaallah ta'ala kita akan ambil di pertemuan yang akan datang. Sisa satu lagi ya tentang keutamaan wudu. Setelah itu kita akan masuk dalam bab baru. Bab masuk ke dalam kamar mandi atau tempat buang air. Insyaallah. Ada pertanyaan?